Halo guys, selamat datang di channel GT Crown. Video kali ini kita akan reaksi berita-berita terbaru dari ojol khususnya ya, yang viral-viral teman-teman. Kita langsung beri reaction seperti apa. Sudah saya pilih tadi beberapa video dan akan kita reaction seperti apa reaksi saya terhadap video yang saya lihat ini. Ayo let's go, kita lihat video yang pertama. Driver ojol jadi sorotan gegara pakai motor gede atau moge saat bertugas. Tak disangka, si driver malah dibully netizen. Video itu diunggah akun Instagram @terangmedia, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Dalam video, pria itu mengendarai motor di jalanan bersama dengan pengendara lainnya. Ia nampak berbeda dengan motor mewah gede yang dikenakannya. Ia juga menggunakan jaket ojol berwarna hijau lengkap dengan helmnya. Meski demikian, aksinya tersebut dianggap warganet hanya mencari perhatian saja untuk viral. Malah ada yang fokus di plat kendaraan yang sudah masa berlakunya sudah lewat sejak tahun 2021. Ada pula yang memuji ojol tersebut karena motornya keren. Oke, jadi untuk video yang pertama tadi, ini jelas ya. Jadi sebagian netizen mengatakan itu terlalu katanya. Kalau saya ya melihat video ini saya ya mendukung ya. Jadi biar tahu para masyarakat di luar sana bahwa ojol itu bukan semuanya orang-orang yang susah. Nah, ya. Jadi ada seperti cerita saya ini, ada teman saya di daerah sini, dia narik ojol juga ya, padahal backgroundnya sendiri saya tahu ya, itu untuk kontrakan kos-kosan rumah dia aja itu ada sekitar 100-an kamar lebih kos-kosannya, tapi dia masih mau narik ojol. Jadi alasan si dia kalau dia di rumah katanya jenuh, makanya dia ya, narik ojol itu untuk menambah-nambah kawan. Itulah ceritanya. Jadi kalau kita lihat di video ini ya bukan, kalau saya sih melihatnya ya santai aja ya. Ya bisa jadi memang dia daftar ojol hanya untuk hobi ya atau untuk mencari teman di jalanan lah. Mungkin si beliau ini kalau di lingkungannya itu agak bosan gitu ya. Jadi memang kalau ojol ini kan pergaulan luas gitu ya. Jadi itu salah satu alasan orang-orang mampu yang ikut nimbrung dalam ojol. Jadi kalau lihat video ini bukan serta-merta pamer. Ya bisa jadi memang dia orang berada, ya iseng-iseng aja untuk ngojol gitu, iseng-iseng bukan untuk ini ya, tapi iseng-iseng bagi dia. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Assalamualaikum, makan. Kalau yang ini intermezzo aja ya. Ya kita anggaplah ini video intermezzo, sebenarnya nggak ada yang seperti itu. Mungkin ini hanya iseng aja ya. Pengantar paket akrobat kalau ini namanya. Jadi hiburan ya. Ini selingan untuk kita dengar. Oke, let's go, kita lanjut video selanjutnya. Kalau boleh tahu penghasilan dari nge-Grab ini berapa sih, Pak? Kalau hitung range-nya di 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta per bulan ya? Kira-kira 9 juta sebulan.
1,5 juta sampai 2 juta. Kalau per bulannya? Per bulan sampai 8 jutaan. Kisarannya ya sekitar 8 sampai 9 juta. Hasil dari nge-Grab ini Pak, digunain apa aja Pak? Yang utama sih buat anak-anak sekolah, kemudian ya buat rumah sama operasional dari kendaraan. Untuk bulan pertama saya biasa nge-Grab untuk belikan TV untuk anak-anak dan keluarga di rumah. Kadang-kadang saya untuk perawatan mobil, untuk biaya anak ke sekolah. Pertama kali saya buat nyusun skripsi sih untuk bayar kuliah juga. Jelas kan? Kalau kita dengar di video yang ketiga ini, wawancara untuk para ojol ini, baik itu yang motor ataupun mobil hampir sama pendapatannya ya. Nah, tapi saya yakin ini kalau untuk daerah Jabodetabek mungkin ya, karena memang di sana kan tarif lebih tinggi daripada di Medan ya. Jadi 7-8 juta itu ya bisa sih tercapai kalau untuk daerah Jawa. Tapi kalau untuk daerah Medan kayaknya nggak tercapai karena lumayan jauh perbedaan tarif ataupun ongkir di Jabodetabek sama di Medan ya. Tapi melalui video ini, dari sini kan bisa kita simpulkan ya. Jadi kenapa banyak orang yang biarpun status sosialnya ya mungkin orang-orang yang menengah ke atas gitu ya, daripada dia mungkin bekerja konvensional yang baku, yang kaku, yang penuh dengan aturan, sementara gaji ya mungkin segini juga kan gitu kan, segini juga. Banyak juga orang itu memilih menjadi ojol ya karena sistemnya nih ya, sistem waktu yang tidak diatur segala macam itu ya. Jadi itu yang membuat seperti yang saya komentari di video pertama tadi, biarpun dia golongan menengah ke atas yang dia kira-kira untuk bekerja konvensional ataupun berbisnis masih rada-rada ragu, ya ini dia memutuskan untuk menjadi seorang ojol ya, karena dengan penghasilan ya kalau kita lihat di video ini ya 7-8 juta gitu ya, 7-8 juta, di mana paling banyak sekarang ini dimanfaatkan sama anak-anak kuliahan. Nah, kalau di kota saya ini ya, itu anak-anak kuliahan itu rata-rata sampingannya itu jadi ojol di saat mungkin jam kuliahnya itu lagi kosong seperti itu. Jadi sangat membantulah kalau kita bilang hadirnya ojol di Indonesia ini sedikit banyaknya membantu banyak kalangan lah, baik itu secara finansial, secara macam-macam lah ya. Jadi sangat positif kalau saya bilang kehadiran ojol di negara kita ini. Oke, kita lanjut video yang selanjutnya. Saya ada waktu kan? Hai, aku wisuda. Hai. Wisuda bohongan. Kita temenin Nisa lagi wisuda hari ini. Hari ini wisuda, hari ini Mei 2021. Yeay. Kalau mau jalan, lanjutkan, jangan pantang menyerah. Apapun resikonya, yang penting kejujuran, kedisiplinan, itulah yang kita buat patokan. Pantang menyerah adalah prinsip yang dimiliki Sukatno dan istrinya Sunarsih, orang tua dari Nisa Sri Wahyuni. Dengan segala keterbatasan ekonomi orang tua, Nisa Sri Wahyuni akhirnya berhasil menyelesaikan magister di Universitas Imperial College London melalui jalur beasiswa LPDP pada tahun 2021. Dan kini ia menjadi konsultan vaksin di salah satu lembaga kesehatan internasional. Meski kedua orang tua Nisa hanya lulusan sekolah dasar, keduanya bertekad untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Tekadnya yang bulat membuat Sukatno rela melakoni berbagai profesi, mulai dari tukang bersih-bersih hingga menjadi satpam. Bahkan usai pensiun, Sukatno masih terus bekerja menjadi pengemudi ojek online.
Sementara Sunarsih, sang ibu, hanyalah ibu rumah tangga. Sunarsih sempat menjadi pembantu rumah tangga. Namun karena alasan kesehatan, ia harus berhenti dari pekerjaannya dan fokus merawat 3 anaknya. Menurut kedua orang tuanya, Nisa memang merupakan anak yang tekun dan tidak pernah menyerah dalam menggapai impian. Hal ini dibuktikan saat Nisa sempat 4 kali gagal dalam tes bahasa Inggris sebagai salah satu persyaratan untuk beasiswa. Ia pun terus belajar hingga akhirnya diterima di Universitas Imperial College London pada tes yang kelima. Nisa pun mengakui orang tua menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya. Aku belajar banyak banget dari mereka dari segi kerja keras. Karena aku tahu mama sama bapak itu dari belia itu udah kerja gitu. Nggak sempat mengenyam pendidikan. Dan yang paling aku kagum dari mereka itu adalah gimana caranya mereka itu disiplin. Nisa pun berharap cerita tentang semangat perjuangan dan orang tuanya ini dapat memotivasi orang banyak untuk terus berjuang, terutama di masa pandemi ini. Kita Meeting Room, Nedi Pranedia, Jakarta. Oke teman-teman, untuk video yang terakhir yang barusan ya, itu sangat menyentuh hati kita para ojol ya. Karena saya juga punya anak perempuan juga ya, punya anak. Ya, ini menjadi contoh ataupun motivasi buat kita para ojol, dimana perjuangan yang begitu keras sampai bisa walaupun anaknya mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah di Inggris, tapi satu apresiasi yang tidak bisa kita kita gambarkan bagaimana rasa bangganya bapaknya yang sebagai ojol, tapi melihat anak itu ataupun generasi kita itu betul-betul memanfaatkan keadaan orang tuanya, yaitu di saat orang tua yang tidak mampu, anak itu gigih untuk maju ataupun suatu saat nanti bisa merubah ataupun mengangkat martabat orang tuanya. Jadi saya benar-benar terharu melihat video ini. Suatu motivasi buat saya dan semoga insya Allah bisa mengikuti jejaknya apapun ceritanya. Kita harus benar-benar mendorong, menyokong anak kita kalau dia mau sekolah setinggi-tingginya dengan cara apapun. Jungkir balik pun harus kita lakukan, harus kita dukung cita-cita daripada anak ini. Sangat-sangat terharu. Tidak banyak seperti ini ya, dimana di saat orang tua itu dalam kesusahan, tetapi anak itu menjadi penyemangat ataupun menjadi motivasi yang begitu besar. Karena kegigihan anak-anak yang kita lihat, kegigihan bersekolah yang setinggi-tingginya. Salut. Oke, saya rasa video reaction kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga dalam video ini bisa menjadi contoh dan motivasi bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.